Belum ada, Pak. Belum ada ya? Pak. Oke, kalau begitu saya langsung lanjutkan saja ke sesi tanya jawabnya ya. Oke. Aduh. Ya, jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu saya kasih untuk sebentar. Nah, pertanyaan pertama itu untuk Dea ya. Apa itu animasi 3D, Dea? Oke Pak, animasi 3 dimensi itu yang tadi Bapak jelasin tuh jadi animasinya gambar bergerak. Nah, gambar bergeraknya tuh dalam ruang 3 dimensi. Nah, tapi ada 3 sumbu nih di sini, ada X, Y, sama Z. Gitu, Pak. Nah, ya, benar, bagus itu jawabannya. Jadi animasi 3 dimensi itu benar sih yang Dea sebutkan tadi, memiliki 3 sumbu, harus 3 sumbu ya. Kalau misalnya cuma 2 sumbu seperti X dan Y itu jadinya cuma animasi 2 dimensi. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Alif deh. Alif, apa itu vertex? Iya, baik, izin menjawab ya Pak. Jadi vertex itu adalah salah satu unsur dalam objek 3D dan merupakan bagian titik ya, bagian yang menghubungkan yang dihubungkan menggunakan edge dan juga merupakan sebuah komponen yang dianggap paling dasar dari sebuah objek 3 dimensi. Nah, benar tuh jawabannya. Jadi vertex itu sendiri tuh jadi kayak kalau misalnya di pelajaran desain grafis itu ada titik. Nah, jadi benar gitu. Jadi si paling dasarnya tuh itu vertex itu. Selanjutnya untuk Juli, apa itu edge? Baik Pak, jadi edge itu setahu saya bagian dari garis yang melakukan penghubung dari dua vertex atau titik. Nah, ya benar. Jadi edge itu bisa kita bilang seperti sisi gitu. Jadi ada 2 titik yang dihubungkan itu akhirnya akan menjadi edge. Oke, selanjutnya untuk Regina. Apa itu face, Regina? Oke, Pak. Jadi menurut saya face itu merupakan bagian dari permukaan yang akan dilakukan pembentukan oleh sebanyak 3 macam edge yang tertutup. Nah, benar. Jadi face itu bisa dibilang kayak sisi dari suatu objek 3 dimensinya gitu ya. Yang dimana ada semua unsurnya gitu, ada titik, ada sisi yang digabungkan yang akhirnya itu menjadi face. Nah, selanjutnya ada untuk Dea lagi aja. Itu ada apa aja sih teknik-teknik dalam modeling 3D? Ada 3 Pak. Yang pertama tuh ada primitif, sculpting, sama nurba. Nah, benar. Jadi dari teknik yang ada yang bisa biasanya dilakukan itu ada teknik primitif yang biasanya menggunakan objek yang tersedia di aplikasinya itu sendiri. Yang kedua itu teknik sculpting. Sculpting itu seperti kita melakukan pemahatan atau pemahatan di tanah liat atau mungkin di kayu gitu ya. Dan yang terakhir itu NURBS yang menggunakan kayak metode matematika seperti itu. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu untuk tentang materi-materi ini. Aku mau izin bertanya, Pak. Nah, boleh. Mangga Alif. Nah, ini Pak, mau izin bertanya tentang teknik-teknikku tuh kan ada banyak nih teknik animasi 3D. Nah, biasanya tuh yang paling sering digunakan itu teknik apa sih, Pak? Boleh.
Jadi biasanya dalam pembuatan objek 3 dimensi itu sendiri, untuk yang biasanya paling sering digunakan itu biasanya tuh primitif, atau ya sih primitive modeling, yang bisa dibilang itu tuh teknik paling mudah yang semua orang juga kayaknya bisa melakukannya, karena untuk misalnya kita bikin meja atau bikin karakter itu sendiri, misalnya kita pembuatan karakter aja ya, kan bisa dilihat kalau karakter itu, kalau bentuk dasarnya tuh kepala pasti bulat, badan bisa segitiga atau mungkin bisa silinder atau bisa kubus gitu ya. Nah, kita bisa jadi yang paling sering digunakan tuh kayaknya itu si primitif. Tapi banyak orang juga yang biasanya menggunakan sculpting. Nah, kalau sculpting itu sendiri, kita juga harus udah tahu misalnya objek yang kita buat tuh akhirnya bakal kayak gimana. Misalnya kita mau bikin karakter, kita harus udah ada misalnya sketsa si karakternya kayak gimana untuk akhirnya, atau mungkin jadi pada saat kita pengerjaannya juga kita tidak terlalu terhambat pada saat pembuatan aplikasi, pembuatan karakternya tersebut. Nah, mungkin ini ada pertanyaan terakhir saya dari Bapak. Sebentar, Alif bisa mengerti itu tadi pertanyaannya? Iya Pak, udah terjawab. Makasih Pak. Oke. Untuk selanjutnya yang terakhir deh, buat Juli. Nah, ada aplikasi apa aja sih buat pengolahan animasi 3D itu? Oke Pak, dari yang Bapak jelaskan saya tangkap ada 3 aplikasi pembuatan animasi 3D itu. Yang pertama ada Blender, yang kedua ada Maya, yang ketiga ada Cinema 4D. Nah, ya benar. Jadi dari banyaknya aplikasi sebenarnya 3 aplikasi itu tuh yang paling sering digunakan gitu, yang paling banyak digunakan oleh orang. Mungkin karena dari segi UI-nya mungkin, atau dari segi tools-nya yang mudah digunakan oleh orang-orang. Nah, mungkin sekian untuk materi hari ini. Untuk selanjutnya saya akan memberikan tugas di Classroom nanti, jadi jangan lupa untuk cek Classroom-nya masing-masing. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Warahmatullahi Pak Rara. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.